Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan meneruskan ya progres dari reparasi radio. Dalam kali ini adalah mereknya Unico Satelit SR735. Jadi radio ini di sini ya, SR735. Ini adalah radio 3 band, yaitu ini radio 3 band dari MW, SV1 dan SV2. Walaupun secara casingnya agak sedikit berbeda ya, karena ini di casingnya Unico all transistor, tapi ada 4 band ya, 4 band Made Indonesia, tetapi di displaynya ada 3 band saja ya. Itulah mix, entah ini bener pasangannya atau memang ada yang lain. Jadi lihat dari ininya, kemarin masalahnya adalah radio ini sudah dimodif menjadi FM. Jadi ditambahin FM dengan memotong jalur osilator. Jadi osilator ini di osilatornya ini diputus semua ya jalurnya. Jadi jalur koil-koilnya itu diputus semua, terus di kapasitor yang pedalnya itu dicabut ya, untuk SV1 dan SV2 nya dicabut, disisakan untuk yang MW-nya ya, MW-nya. Terus seperti itu. Kemarin saya coba untuk membalikkan lagi ke awalnya, tapi sebelumnya setelah saya cek semuanya itu ya, setelah dicek ini ya, ini koil-koilnya, dicek koilnya masih ada ya, masih ada, Farco juga masih bagus. Nah ini ya, jadi kemarin itu ada masalah dengan elko-nya ya, elko-nya sudah saya ganti ya, ini elko-nya, ini elko lamanya, ini elko lamanya sudah rusak ya, itu sudah meletus sudah. Ini elko power supply-nya, yaitu ya elko yang sini ya, power supply utama. Ini power supply setelah diturunkan ya, untuk power supply tunernya di sini. Ini adalah power supply utamanya. Kemudian saya juga ganti, walaupun ini masih bagus, ini adalah saya ganti elko di bagian AGC-nya. Itu saya upgrade ya, supaya tidak ada masalah. Nah, setelah utek sana utek sini, ternyata nih transistor ini juga rusak ya. Ini transistor mixer atau converter ya kalau menyebutnya, karena ini osilator dan mixer itu jadi satu transistor, makanya namanya converter. Nah, kalau yang ada radio yang lain itu mixernya sendiri, osilatornya sendiri. Nah, kalau ini modelnya adalah seperti model radio-radio rakitan biasa ya. Jadi satu transistor untuk osilator sekaligus untuk mixernya. Nah, nyebutnya converter ini. Nah, kemarin ini dicek ternyata rusak ya. Maksudnya begitu dicek voltasenya ya, untuk ini kan ECB ya. Nah, di emitornya itu harusnya kira-kira 1 volt, kolektornya itu ya 5 volt lah, hampir paling tinggi ya di kolektor, dan di emitor itu ya minus 0,6 sampai 0,7 dari basisnya ya. Basis ya, ini emitornya. Jadi ini seperti itu. Kalau untuk cek converter untuk radio-radio seperti ini, voltasenya ya cek aja di kolektor, itu pasti tegangannya lumayan tinggi ya, maksudnya hampir sama dengan tegangan di power supply. Terus emitor kira-kira itu 1 volt ya kan, dan di basisnya itu 1,6, 1,5, 1,7 volt. Itu aja sebagai referensi untuk menentukan transistor converter itu bagus atau enggak. Nah itu, jadi ada 3 dan 4, ini ada satu komponen lagi yang udah short. Ini udah short. Ini ada ini ya, kapasitor itu ya, ini udah short, makanya saya ambil saya ini. Nah, balik lagi ke
rangkaiannya. Nah ini sudah saya urutkan ini ya. Ini kalau lihat dari konfigurasinya ininya ini merah biasa ya, ini MB biasanya ya, ini MB nya, ini SV1, ini SV2. Nah ini disisakan kemarin itu, nah ini tambahan, ini kemarin dilepas ini sudah saya benerin lagi nih, ini lepas ini. Nah ini adalah kapasitor padernya, ada kapasitor pader ini 330. Kalau lihat dari skema sih padernya untuk MB 330, berarti untuk SV1 nya kurang lebih 1000, terus SV2 nya kurang lebih 2000. Itu empiris ya, saya lihat dari skema-skema yang beredar untuk radio-radio komersil atau radio-radio yang ini kemarin lihat ada satu skema yang lumayan bagus ya, ini. Nah ini di mana ya, di sini padernya ini ada pader ini 330. Nah ini padernya ini juga 330 berarti kurang lebih farkornya kapasitasnya itu 270. Ini 270. Ini adalah rangkaian ya kurang lebih, cuma kalau ini memakai beda ya. Ini adalah transistor mixer, terus ini ada transistor osilator. Nah kalau ini digabung jadi dua, ya kan? Dua ini gabung jadi satu maksudnya, itu jadinya transistor converter. Nah ngeceknya kayak tadi, jadi misalnya ya ini converter, kalau converter ini hilang, ini hilang. Nah ini nanti kita cek voltase di sini, ini biasanya 1K ini. Di sini itu kira-kira 1 volt, kurang lebih 1 volt. Ini hampir sama dengan, kurang lebih ya, lebih sedikit dari voltase ini ya, baterai ya. Ini di sini. Dan di sini itu di basisnya itu biasanya atau normalnya itu 0,5 sampai 0,7 lebih tinggi dari yang di emitornya. Itu kalau ngeceknya pertama ini ya. Ini kalau ini udah selisih 0,6, 0,5, 0,7 sekitaran itu berarti basis ke emitor oke. Nah ini agak tinggi ya sini. Nah itu untuk ngecek transistor konverter dalam hari ini adalah ini ya, C829 itu yang biasa beredar. Itu ya untuk ngeceknya. Nah, ini kemarin saya sambung lagi. Nah, ini saya sambung lagi ya. Ini kabel-kabelnya ini saya ganti, ini ya. Ganti. Kalau yang lain sih nggak dicabut, cuma daerah dari osilator itu kemarin dihilangkan semua. Enggak dihilangkan semua ya, maksudnya di ini. Nah ini osilatornya ya, ini ya kan. Nah ini kemarin dicabut ini. Nah ini ke arah ini pasti ke EF kuning ini, EF kuningnya makanya warna kuning nih belakang. Ya ini kuning ini. Nah untuk ceknya biasanya saya injek dulu untuk ngecek kesehatan dari IF ke belakang ya. Jadi IF ya anggap aja ini power A, penguat akhirnya oke. Nah IF nya ngeceknya dari sini nih, dari ujungnya IF kuning ini, IF kuning nih. Nah ini saya injek dengan sinyal 455 kHz dimodulasi dengan AM dengan 1 kHz modulatornya. Nah kalau ini ada suaranya berarti tahap di belakangnya udah oke. Nah itu kemarin karena belakangnya tidak diutak-utak ya kemarin ini ya, ini jalur PA nya kemarin sempat diputus sama yang modif. Itu belakangnya oke ya, tidak ada masalah. Jadi begitu saya masukkan sinyal di sini keluarnya bagus. Maka masalahnya cuma di area konverter sini. Ini area. Nah ini ada kaki 5 ya, ini kaki 5. Biasa ini ground ya. Nah ini groundnya, ini ground, bukan ground ya, ini ada saya minusnya di sini selalu ini. Nah ini 3 ini dijejer ya, ini coil osilatornya MB, terus ini juga 5 ya, ini SV1, kemudian ada lagi ini yang
Coil ya, ini ya, coil untuk SW3, karena saya nggak punya stok untuk pader, kapasitor pader seperti ini ya, kapasitor pader yang seperti ini. Mana ini pader, ini saya punya stok 470, padahal ini butuhnya di sini untuk untuk M ininya belum dibuang ya mas, 330 ada, itu ada, masih disisakan kemarin. Terus ini ya untuk yang SW dan SW2, SW1 dan SW2 itu udah hilang. Kemungkinan saya nebak-nebak ini isinya adalah 1000 PF. Nah ini 2000 PF. Itu pengalaman empiris saja ya. Nah, untuk melihat dari gelombang ini ya, untuk gelombang ini ya. Itu mengapa dibutuhkan kapasitor pader? Karena untuk karena kapasitor ya, Farco-nya sendiri itu kapasitas untuk antena dan kapasitas untuk osilator itu sama nilainya. Nah biar bisa tuningnya itu merata ya kan daerah kerjanya beda ya, harus di offset 455 kHz. Makanya frekuensi osilator itu seperti yang di video sebelumnya itu dengan IF yang 455 kHz, jadi frekuensi osilator itu dibuat selalu 455 kHz di atas gelombang yang mau kita terima. Nah itu makanya beda. Nah itu, nah kemarin udah saya utak-utak ya, ini sambung ke ini ya, masalah di switch ini biasanya sih masalah banyakan di switchnya ini ya. Kalau untuk radio multiband 2 band 3 band itu banyak masalah di sini ya, nggak nyambung atau udah korosi karena udah terlalu lama, karena udah tua, sama mungkin di Farco-nya. Nah ini kemarin saya sambung ya, ini masih belum saya sambung ya, ini yang SW2, nanti untuk lanjutan SW2 dan SW3 ini masih belum. Kemarin sudah saya coba, oke itu ini 1000 PF. Nah, tapi lagi saya pesen nanti untuk seri selanjutnya kita hidupkan. Nah sementara kita mencoba untuk mengaktifkan jalur MB-nya ya, jadi jalur yang 540 kHz sampai 1600 kHz. Nah ini sendiri selektor ini yang apa namanya, switch bandnya di sini itu ada 3 band ya, 1 MB, SW1, nah ini SW2. Ini kita coba aktifkan di MB aja ya, MB. Nah ini di sini, ini jalur belakang itu, ini adalah yang 2 kaki itu, jangan lupa 2 kaki ini menghubungkan antara kolektor nih, kolektor apa namanya, kolektor mixer. Nah, ini mungkin ya, kita lihat skema yang ada. Skemanya kita cek, skema kita bahas sekalian ya, biar tidak terlalu banyak masalah ya. Saya punya banyak ini ya, banyak referensi, banyak baca ya, karena dengan kita lihat rimbun dulu. Nah ini ya, ini jadi nah ini adalah coil 2 nya ya, jangan lupa ini menghubungkan kolektor transistor mixer yang kita ganti tadi ke nih IF1 yang kuning itu selalu ini kecuali untuk radio dengan osilator yang transistor yang terpisah. Nah, kemudian ini di sini tuh voltasenya karena ini jalurnya ke sini ya. Ini nah ini ke atas ini power supply, ini power supply diturunkan pakai R sini ya kan. Ini masuk ke coil, nih masuk ke coil tengahnya biasanya, tergantung jenis IF-nya. Terus masuk ke, nah ini masuk transistor. Nah ini diceknya
kurang lebih ini voltasenya hampir sama dengan ini ya, lebih rendah dari baterai atau power supply. Kemudian ini ya, ini sini biasanya 1 volt ya, dijaga 1 volt di sini. Nah ini 0,6 sampai 0,5 sampai 0,7 lebih tinggi dari emitornya sini. Ya, lebih dekat ya ini. Nah ini adalah koil. Nah ini koil ke antena ya. Ini biasanya nggak sesederhana ini. Jadi sebenarnya ini ada koil, ini varkonya, ada nanti kapasitor paralel di sini. Saya gambar ya. Aslinya seperti ini. Nah ada satu lagi sebenarnya. Nah ini ada trimmer. Nah seperti ini konfigurasi aslinya itu seperti ini rata-rata. Jadi ini varkonya yang buat ngatur, ini ditambahin namanya kapasitor biasa. Biasanya ordernya cuma 10 sampai 20 pf atau di bawah 20 pf. Nah ini ada trimmer. Nah trimmernya biasanya satu bodi sama varkonya. Kemudian nah ini untuk ini adalah fungsinya adalah untuk band pass filternya ya. Jadi untuk membuang atau mengecilkan frekuensi atau yang kan gelombang banyak ya. Jadi untuk memilah ini ya. Jadi untuk frekuensi kerjanya dia akan dilewatkan ya. Terus untuk frekuensi yang lain di atas atau di bawahnya yang di luar frekuensinya ini dia akan dibuang, dilemahkan, bukan dibuang, dilemahkan sehingga tidak masuk ke rangkaian ini. Nah ini diterima di sini. Nah ini osilatornya di sini. Nah penentu osilatornya di sini. Nah di sini. Ini penentu frekuensi osilatornya di sini. Ini biasanya kalau buat sendiri ada ininya di sini ada 3 tab ya, 1, 2, 3. Nah ini yang ke ground ini ya, ini ground, saya anggap ground ini. Nah ini paling sedikit ya, paling berapa lilit. Nah ini baru banyak. Biasanya kalau MW itu memang berapa ya, 3 atau sampai 6 lah, sampai 8 lilit di sini. Nah ini yang lain di sini 60, 80, 90 lilit di sini ini. Nah ini varkonya juga sama ini sebenarnya. Ada kalau ini sebenarnya agak sedikit ini ya. Ini ada tambahan sebenarnya. Nih. Ya kan? Ada tambahan lagi sama. Ada ini. Nah, ada kapasitor kecil ini hampir sama ini 10 sampai 20 pf ini. Ini ada trimmer yang di bodinya dan ada satu lagi di sini ya. Di sini ini. Ini ada namanya pader ini. Nah, ini pader. Kapasitor pader ini namanya. Nah, ini kalau untuk multiband, radio multiband kan ada di seri sebelumnya ya, itu rata-rata kapasitas untuk antena dan untuk osilator itu sama. Misalnya 270 di varko di osilator, 270 juga di antenanya. Makanya dikasih pader ini biar lebih kecil. Biasanya sih ininya mendekati harganya ini. Kalau untuk MW ya, NW itu mendekati nilai dari varkonya, jadi setengah. Nanti menyebabkan kapasitas ini setengah dari kapasitas ini ya kan, ada hitungannya nih. Nah ini biasanya untuk MW ya, kalau misalnya ini varkonya sendiri 500 pf ya, ini biasanya juga 500 pf, 470 pf. Berhubung ini tadi kira-kira 270 ya, nah ini jadinya 330 tadi ininya. Nah itu untuk daerah sini ya. Ini hampir sama setiap radio yang saya temui selama ini pakainya itu converter. Itu ya kurang lebih seperti ini. Untuk kadang-kadang juga ada 2 ya. Ini sebagai mixer, ada satu lagi di sini.
nanti dia masuk sini ya. Ini nanti kalau misalnya ini fungsinya cuma sebagai mixer, ini nanti langsung di sini nih. Ini langsung ke sini. Nah, di sini nih bisa diinjek ini hilang, ya kan, hilang. Nah, ini bisa diinjek ini. Ya, ini pakai sinyal apa lah? Ini pakai apa ya? F aja ya, frekuensi ini ya. Ini plus 455 kHz ya. Nah ini misalnya mau dimodif untuk menerima gelombang-gelombang lain bisa seperti ini, tapi di sini juga harus diganti juga biar gelombang yang diterima itu sesuai dengan ini. Misalnya ini kita injek pakai berapa gitu ya. Ini juga harus misalnya kita pengen menerima anggap aja 4 MHz gitu ya, 4 MHz. Nah kita hitung kita hitung sampai dia menjadi band pass filter untuk 4 MHz di sini. Terus ini kita berarti 4 MHz plus 455 ya, tuh jadinya 4445 di sini. Kita injek pakai entah DDS, entah osilator yang lain. Nah itu seperti itu ya, kurang lebih untuk radio ini seperti itu, hampir sama. Nah sementara saya biasanya ngeceknya di sini ada oscillasi atau tidak, saya pakai frekuensi counter supaya tahu di situ tuh ada oscillasi atau tidak. Nah itu ya, itu untuk penjelasan skemanya kurang lebih seperti itu. Sebagai acuan dasar ini sudah saya connect ya. Ini saya connect, ini emitornya lah, emitornya di sini. Nah, oke. Kita nyalakan power supply, ini 9 volt ya. Ini 9 volt. Kurang lebih 9 volt. 8, di mana ya? Iya, itu 9 volt ya, 9 volt udah masuk. Ini tidak ada oscillasi ya, kita coba nyalakan. Nah ini tuh 1190 kita nyalakan. Nah kita coba, kita geser. Senang sih, tetangga-tetangga juga banyak. Tetangga-tetangga Radio Santera banyak yang datang ke masjid, khususnya kaum. Kita coba ini, belum tidak terlalu sensitif ya. Nah, 1400 ya. Ini ibu-ibu sudah memasuki. Yang disampaikan oleh Profesor Amani Lubis, artinya tidak sia-sia kita mendatangkan 1200 ya. 1200 kHz, 1200 ya, 1,2 itu menerima pancaran gelombang radio di radio Rasil itu di 725 kHz ya. Kita cek gelombangnya pakai osiloskop ya. Ntar kita lihat. Nah, ini udah mulai muncul ya. Kita agak biar kita lihat gelombang ininya ya. Nah ini adalah gelombangnya di osilatornya. Nah, kita ganti ya. Nah, ini kita ganti, kita lihat gelombangnya berubah atau enggak. Tuh, dia semakin tinggi, amplitude semakin
berubah ya. Jadi udah ada osilasi di pakai osiloskop, ada osilasi kita. Nah, ini 1300, kita pindah ke 1002. Nah ini gede kan. Amit Alatus yang menjawab kan, ada banyak kita alhamdulillah narasumber. Namun kalau pertanyaan, nah oke, saya anggapnya udah oke ya untuk MB nya. Nextnya untuk SW1 dan SW2, tapi kita tunggu kapasitor. Jadi review hari ini ya saya ganti ya, yang biasa ini power supply nya ya, power supply nya udah off ya, udah off. Ini kapasitor AGC nya saya ganti, ada kapasitor yang mati, ini bukan mati ya, udah short, dan ini adalah kapasitor. Ini adalah transistor di mixernya, ini udah diganti pakai C829. Ini kalau yang ini Mitsubishi ya, Mitsubishi. Kalau itu yang biasa tidak ada masalah. Oke, begitu. Semoga berguna. Silahkan like, subscribe, komentar kalau misalnya ada sesuatu. Nah, radio ini sebenarnya tidak terlalu sensitif ya, karena saya cek pakai radio yang lain itu di tempat saya sini di daerah Bekasi sini ada 7 radio yang bisa on air ya, tapi ini cuma bisa nerima 2. Jadi memang belum tahu ya untuk trackingnya itu belum terlalu bagus. Oke, terima kasih, sekian, dan selamat menikmati perbaikan radio Unico satelit SR735 radio 3 band ya. Oke, untuk seri selanjutnya untuk perbaikan SW1, SW2, dan nanti terakhir untuk menambah gelombang FM ya. FM juga perlu untuk dihidupkan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.